Debut pahit momok Timnas Indonesia di Ipswich Town. 5 negara top gabung AFF jika Piala AFF masuk kalender resmi FIFA. Tekad besar Sintayong bersama Timnas U23. Sebelum lanjut ke pembahasan, mari kita sama-sama dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya agar kamu tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Jika sudah, mari kita lanjut ke berita. Yang pertama, 5 negara top diprediksi gabung AFF jika Piala AFF masuk kalender resmi FIFA akan kita ulas. Presiden FIFA, Gianni Infantino, pernah menjanjikan Piala AFF akan dimasukkan ke dalam kalender resmi FIFA. Piala AFF harus ditingkatkan menjadi turnamen resmi. Kami harus memastikan turnamen ini semakin berkembang, kata Gianni Infantino mengutip dari Zing News pada medio Januari tahun 2023, atau kelar leg 2 final Piala AFF 2022 yang mempertemukan Thailand vs Vietnam. Dengan populasi lebih dari 650 juta orang, masyarakat di kawasan ini semuanya sangat menyukai sepak bola. Selain itu, dalam 3 tahun terakhir, negara-negara Asia Tenggara semuanya tertarik dengan sepak bola, mencapai hasil yang baik di sepak bola pria dan wanita. Lanjut pria yang beberapa kali menyebut Indonesia sebagai negara indah ini. Jika AFF masuk kalender resmi FIFA, dijamin ada banyak negara top Asia yang berbondong-bondong ambil bagian di ajang ini. Sebab, kemenangan di ajang ini bakal diganjar poin yang terhitung banyak di ranking FIFA. Lantas, siapa saja negara yang dimaksud? Federasi Sepak Bola Kyrgyzstan pada medio Oktober tahun 2023 mengadakan pertemuan dengan Presiden AFF, Samatov. Isi pertemuan mereka ini adalah ketertarikan Kyrgyzstan ambil bagian di turnamen garapan AFF. Presiden Federasi Sepak Bola Asia Tenggara, AFF, Samatov, dan Sekretaris Jenderal Winston Lee mengunjungi dan bekerja sama dengan Federasi Kyrgyzstan. Federasi Sepak Bola Kyrgyzstan pada medio Oktober tahun 2023 mengadakan pertemuan dengan Presiden AFF, Samatov. Isi pertemuan mereka ini adalah ketertarikan Kyrgyzstan ambil bagian di turnamen garapan AFF. Presiden Federasi Sepak Bola Asia Tenggara, AFF, Samatov, dan Sekretaris Jenderal Winston Lee mengunjungi dan bekerja sama dengan Federasi Kyrgyzstan. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak mencapai banyak kesepakatan kerjasama, termasuk keikutsertaan Timnas Kyrgyzstan di semua level turnamen yang diselenggarakan oleh AFF. Pertama, India. Sama seperti Kyrgyzstan, India juga terang-terangan ingin gabung AFF. Alasannya jelas karena AFF jauh lebih kompetitif ketimbang wilayah mereka berada, yakni SAF, Federasi Sepak Bola Asia Selatan. Tujuan kami pindah ke AFF adalah agar timnas kami mendapatkan tekanan yang terbaik dalam kompetisi. Respons AFF sangat positif. Akan tetapi kami terjebak pada situasi pandemi COVID-19, kata Sekjen IAFF Kusal Das, dilansir dari Times of India pada medio 2021. Ketika AFF menerima permintaan kami, maka kami akan turut dalam kompetisi mereka dengan sungguh-sungguh, sambung Kusal Das. 2. Turkmenistan. Tak seperti Piala AFF yang rutin digelar tiap tahun, Piala AFF-nya Asia Tengah, CAFA, tak jelas digelar berapa tahun sekali. Bahkan 2023 merupakan edisi perdana Piala CAFA digelar, yang mana Iran menjadi juara usai menang 1-0 atas Uzbekistan. Ketidakjelasan itu membuat Turkmenistan bisa saja hengkang ke AFF. Terlebih, Turkmenistan akrab dengan beberapa negara Asia Tenggara seperti Malaysia dan Timnas Indonesia, mengingat mereka sempat diundang kedua negara tersebut untuk menggelar laga uji coba. 2. Tajikistan. Sama seperti Turkmenistan, Tajikistan juga bisa hengkang dari CAFA ke AFF. Tajikistan sebelumnya pernah diundang tampil di Piala Merdeka 2023,
Malaysia, dan keluar sebagai juara. Pelatih Tajikistan, Petar Saget, juga memiliki pengalaman menangani tim-tim Asia Tenggara seperti Bali Devata dan PSM Makassar, sehingga secara kultur sudah paham betul. Terakhir ada Australia yang baru saja mengalahkan timnas Indonesia 4-0 di 16 besar Piala Asia 2023. Soceros julukan Australia sejatinya sudah bergabung dengan AFF sejak 2013. Namun, hanya tim nasional kelompok umur mereka yang ambil bagian di turnamen garapan AFF. Jika Piala AFF masuk kalender resmi FIFA, bukan tak mungkin timnas Australia ikut serta. Sebab, kemenangan di Piala AFF bakal membantu meningkatkan ranking FIFA mereka. Karena itu, menarik menanti kapan janji Gianni Infantino itu dapat direalisasikan. Satu hal yang pasti, timnas Indonesia sangat diuntungkan jika Piala AFF masuk kalender resmi FIFA, mengingat mereka jadi bisa memanggil seluruh pemain abroad. Shin Tae-yong optimis bahwa timnas Indonesia lolos perempat final Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong masih memegang erat tekad dan ambisi untuk membawa skuad Garuda Muda meraih prestasi di Piala Asia U23 2024. Dengan target yang jelas, Shin Tae-yong mengejar lolos ke babak 8 besar dalam turnamen yang akan digelar di Qatar pada 15 April tanggal 3 Mei mendatang. Timnas U23 Indonesia tergabung dalam grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Shin Tae-yong dan anak asuhnya harus bersaing sengit di fase grup untuk mendapatkan tiket menuju babak berikutnya. Dalam skema Piala Asia U23 2024, 16 peserta dibagi menjadi 4 grup, dan juara serta runner-up dari masing-masing grup akan melangkah ke perempat final. Perlu diingat, aturan yang berlaku dalam Piala Asia U23 tidak mengenal tempat ketiga terbaik seperti pada turnamen senior. Oleh karena itu, perjuangan timnas U23 Indonesia diharapkan lebih intens, di mana mereka harus menjadi juara grup atau runner-up untuk melangkah ke babak selanjutnya. Shin Tae-yong, pelatih berusia 53 tahun tersebut, menunjukkan keyakinannya bahwa skuad Garuda Muda mampu melewati tantangan ini. Dalam pernyataannya, ia menyatakan bahwa timnya siap untuk bersaing dan percaya diri meraih tiket ke babak 8 besar. Keyakinan ini didasarkan pada persiapan yang matang dan semangat juang tinggi dari para pemainnya. Dengan prestasi sebelumnya yang berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023, Shin Tae-yong berharap untuk melanjutkan tren positif tersebut di turnamen U23 mendatang. Dukungan penuh dari para supporter diharapkan akan menjadi energi tambahan bagi skuad Garuda Muda dalam mewujudkan target mereka di Piala Asia U23 2024. Jadi untuk sepak bola Indonesia berkembang, kita harus lolos dari penyisihan grup, sampai ke babak 8 besar, dan babak 4 besar walaupun Piala Asia U23, ujar Shin Tae-yong sebagaimana dikutip dari Instagram resmi Erick Thohir, Minggu tanggal 4 Februari tahun 2024. Menurut Shin, untuk mewujudkan hal ini tak akan mudah. Pasalnya, turnamen ini tidak masuk agenda FIFA, sehingga klub tak akan memiliki kewajiban melepas pemainnya ke timnas U23 Indonesia. Hal ini bisa menjadi kerugian sendiri karena banyak pemain andalan Shin Tae-yong yang bermain di luar negeri seperti Marcelino Ferdinand dan yang lainnya. Mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut mengakui untuk mewujudkan itu memang tak mudah. Oleh karena itu, agar target tersebut bisa terwujud dan persiapan timnas U23 Indonesia berjalan dengan maksimal. Salah satu syarat agar tim Merah Putih bisa lolos ke babak 8 besar atau lebih, beberapa pemain andalan timnas U23 Indonesia harus bisa tampil membela skuad Garuda Muda di Piala Asia U23 2024 nanti. Menurut Shin, apabila pemain seperti Marcelino Ferdinand, KM SKDinze, Ivar Jenner,
Jong Utrecht, Elkan Bagnot, Bristol Rovers, Justin Hubner, Wolves, dan yang lainnya bisa main. Ia yakin bisa membawa timnas U23 Indonesia meraih hasil maksimal nantinya. Baru persiapan kita akan baik, apalagi jika kita bisa memanggil pemain seperti Marcelino, Ivar, Justin, Elkan, dan ini cukup bisa diuji untuk bisa lolos sampai babak 8 besar, dan malah bisa lebih dari itu, tuturnya. Sementara itu, PSSI sendiri sebelumnya mengaku telah mulai menjalin komunikasi dengan klub-klub di mana para pemain timnas U23 Indonesia bermain. Hal ini tentu saja agar pemain seperti Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan bisa memperkuat skuad Garuda Muda. Debut pahit momok timnas Indonesia di Ipswich Town, Elkan Bagnot debut di klub baru dengan manis. Momok timnas Indonesia yakni Ali Al-Hamadi mendapatkan hasil pahit saat debut di klub barunya Ipswich Town. Striker Irak yang pernah menjebol gawang timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu didatangkan dari AFC Wimbledon. Ia dikontrak Ipswich Town hingga Januari tahun 2024. Ali Al-Hamadi langsung mendapatkan debutnya di Championship, kasta kedua Liga Inggris, saat Ipswich Town dari Preston North End dengan skor 2-3. Pemain 21 tahun itu masuk ke lapangan pada menit ke-81 saat Ipswich Town tertinggal 1-3. Pada menit ke-87, Ipswich Town mencetak gol kedua melalui Kiefer Moore.